Kamera rolling and action. Oke, kembali lagi bersama saya Aminuddin Nosi di konten cerita bareng malam Jumat. Seperti yang kalian ketahui, di konten saya ini saya tidak bermaksud menjadikan Anda ketakutan, menjadikan Anda paranoid, menjadikan Anda kesurupan. Tidak mungkin. Di konten saya ini saya cuma menceritakan sebuah hal-hal mistis, hal-hal misterius, hal-hal aneh yang pernah saya alami di sebuah perjalanan yang pernah saya lalui. Namun dibalik itu semua kita bisa menyimpulkan dan mengambil hikmah dari cerita tersebut. Nah, langsung saja kita ke cerita berikut ini. Sebelum saya menceritakan cerita tersebut, saya ini menggunakan baju koko putih ya, karena sekalian bersiap-siap buat Jumatan besok lah, ya kan. Saya peringatkan sekali lagi, menonton video ini tidak membuat Anda kesurupan, tidak akan membuat Anda didatangi setan, melainkan mungkin kalian akan terbayang-bayang, ya terbayang-bayang oleh kenangan. Baik, saya akan menceritakan cerita ini kejadian sekitar 2018 yang lalu. Itu ketika kelulusan, ya setelah kelulusan sekolah menengah atas. Setelah kelulusan tersebut, saya itu bermaksud ingin mendaki, entah itu kemana lah terserah, yang penting kaki saya tidak gatal. Ya, gatal. Nah, maksud saya bukan gatal yang seperti itu. Pokoknya lah, kaki saya ingin mendaki gitu. Bukan kaki saya doang, maksudnya dengan saya, bukan kaki saya sendiri mendaki, saya juga, saya cok. Nah, waktu itu saya itu berpikiran, wah ada teman saya itu Jeki namanya, dia itu ingin sekali mendaki, namun tidak ada waktu lagi. Soalnya beberapa hari ke depan dia itu mau langsung balik ke kampung halaman, yaitu di Kalimantan. Namun dia itu ingin menyempatkan waktunya, sedikit waktunya untuk berkumpul dengan kita, berjalan-jalan, mendaki atau apalah. Nah, saya pun usul, Jack, gimana kalau kita mendaki, namun di gunung atau bukit-bukit apalah yang gak memakan waktu lama. Jeki pun mengiyakan, oh iya, oke. Lalu saya pun tahu tempat tersebut, tempat yang cocok lah buat mendaki, hanya sehari 2 hari gitulah, untuk bersenang-senang saja, tidak menghabiskan tenaga. Nah, itu adalah Gunung Api Purba. Ya, kalian pasti tahu Gunung Api Purba, Ngelanggeran, Jogja, ya kan? Yang dinyanyikan sama Pak Didi Kempot, itu loh, yang itu. Ateme Gunung Merapi Purba, sing ning Ngelanggeran, Wonosari, Yogyakarta. Seperti itu lagunya. Pasti kalian semua pasti tahu, ya roh. Nah, karena rasa kecanduan pergi ke gunung itu semakin memuncak, jadi saya tuh ya memutuskan untuk pergi ke sana dengan Jeki. Karena rencana tersebut dadakan, saya pun hanya menghubungi teman-teman terdekat saja. Kala itu saya mengajak Fakih atau Mbok, Nabek atau Memet, terus Ferry atau Dut, dan Robit. Awalnya berarti kita berenam. Nah, karena entah ada kendala suatu apalah itu, Robit tidak bisa dihubungi. Robit itu dia di Jepara kala itu. Dia rumahnya kan di Jepara. Tapi dia tidak bisa dihubungi sama sekali. Namun tiba-tiba setelah kita lama sekali menunggu, sekitar jam 2 jam 3-an, dia baru bisa menghubungi kita. Kalian tahu apa katanya? Nas, aku nggak jadi ikut. Cuk webit. Jika Robit melihat video ini, Robit, hey, cuk webit, cuk. Nah, karena rencana awal
kita itu berangkat dari Demak. Titik kumpulnya itu di rumahnya Fakih, di rumahnya Mbok. Namun karena si Robit tidak kunjung datang, karena sebenarnya kan 6 orang itu 3 motor, sedangkan kita itu baru ada 2 motor. Nah, si 1 motor ini kita andalkan ke Robit, dan ternyata dia tidak datang Robit. Nah, jadi kita pun pupus harapan kita berangkat pagi. Ya, kita nunggu lama, nunggu respon si Robit tidak kunjung dibalas. Akhirnya kita pun berencana untuk menyewa motor saja. Ya udah, setelah itu sekitar jam 11-an lah, si Jeki dan si Mehmet atau Nabek itu pergi ke Kudus untuk menyewa motor di langganan kita. Nah, itu yang memakan waktu yang cukup lama lah. Mereka PP dari Demak ke Kudus, Kudus ke Demak lagi. Jadi kita berangkat sehabis Jumatan, sekitar jam 2-an kita baru siap, sudah packing, dan jam 2 baru berangkat dari Demak menuju ke Jogja, ke Ngelanggeran, ke Gunung Api Purba. Nah, di perjalanan karena sang navigator buta map, tidak bisa membaca Google Map, tidak mempunyai sertifikat untuk membaca Google Maps, alhasil kita pun ya nyasar, pastilah nyasar. Navigatornya adalah si Mboe. Si Fakih ini dia tidak bisa membaca Google Maps, jadi ke kiri, ke kanan Din, putar balik, dan begitulah. Alhasil kita belasak, waktu kita terbuang sia-sia di perjalanan karena tidak tahu jalan. Namun di sebuah perjalanan si Fakih sudah mengeluh, aku pusing Nos, aku lapar, mual. Ya udah, waktu itu kita berhenti terlebih dahulu di SPBU membeli obat. Maksudnya tidak di SPBU nya beli obatnya, untuk mikir lah, belinya jadi itu di Indomaret, Alfamartnya itu maksudnya beli obatnya ya. Halo bos, obat sih lo paramek. Ah ngalu bos, wih nih bol. Bet lah. Setelah itu kita makan terlebih dahulu di warung Lamongan di bawah lah, ya masih di sekitar Wonosari kayaknya, hampir sampai waktu itu. Kita makan dulu di warung Lamongan. Setelah makan, kita baru menyiapkan tekad langsung ke tempat tujuan. Kita sampai di tempat tujuan itu sekitar habis isya lah, jam 7 jam 8-an malam pokoknya. Awal rencana kita berangkat pagi, sampai tujuan itu sekitar siang, terus kita mendaki sampai puncak sore, kita bisa menikmati sunrise. Pupus sudah gara-gara Robit lagi, Bet jangan itu Bet cok. Sekitar habis sisa itu kita baru sampai di lokasi. Kita melakukan ya registrasi lah, simaksi. Itu ternyata lebih mahal dari pagi. Jadi itu biaya mendaki pagi hari dan malam hari itu beda biayanya. Bedanya di biaya asuransinya lah kayaknya. Iya, bedanya lumayan juga sih. Kalau menurut kita kantong kita kan tipis men. Di bawah sebelum mulai pendakian, kita pun berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Fakih. Awalnya sih kita ayam-ayam saja, tenang-tenang saja, karena kan kita tahu bahwa si Fakih itu peka terhadap hal-hal gaib seperti itu. Ya tak kasat mata lah, dia itu jagonya, ibaratnya suhu lah, suhu gitu si Fakih. Namun kelemahannya cuma satu, gampang capek. Sebenarnya sih gunung ini tidak tinggi-tinggi amat, hanya sekitar 700-800 mdpl-an lah, sekitar segitu. Jadi tuh gunung ini tuh termasuk ke dalam wisata gitu. Jadi sebenarnya kita kalau santai pun sejam sudah nyampe puncak,
setengah jam paling cepat lah. Nah, berhubung kita ada fakih, ada simboe, berbadan besar, giant, raksasa, dia berhenti mulu, capek, dan kita pun menuruti saja. Karena ya gimana lagi, dia itu teman kita kan, kita harus mensupport dia biar semangat, biar dia tidak gampang capek, solid lah pokoknya. Nah, dia itu sering banget untuk minta air, namun saya tidak mengasih dia banyak-banyak air, karena jika dia minum banyak air, dia nanti akan malah cepat capek karena perutnya diisi air. Dia mendaki, perutnya tergoncang-goncang, terjadi tsunami di dalam perutnya, dia nanti akan muntah, pingsan, siapa yang menggotongnya? Gelundungin saja. Jadi begitulah ya, pokoknya kalian jika mendaki dengan teman yang gemuk-gemuk itu ya dibuat santai aja lah, jangan dibuat cepat-cepat, juga jangan seringkali dia dibagi minum dan makan, begitulah intinya. Suruh dia bernafas, memanglah. Namun di gunung ini jangan kalian remehkan, medannya itu tidak jauh lebih susah dari gunung-gunung yang lain. Di gunung ini tuh medannya tuh dominannya tuh ya bebatuan gitu, karena ini kan gunung api gunung api Purba itu dominan ke batu kapurnya tuh banyak sekali, batu-batu granit gitulah, pokoknya batu-batu yang lancip itu loh, itu banyak sekali di situ. Jadi itu sangat licin kalau mendaki di situ, kalau tidak dengan siap-siap, dengan persiapan yang matang, kalian bisa mudah tergelincir. Makanya di situ dipasangi banyak tali buat memudahkan kita untuk mendaki. Ya pokoknya kita itu harus berhati-hatilah kalau kita mendaki malam hari di gunung api Purba tersebut, karena pandangan minim, juga kan banyak batu-batuan juga, nanti mudah tergelincir. Harus ekstra hati-hatilah pokoknya kalau kita mendaki di situ. Hal aneh belum terjadi, selama itu hal aneh belum terjadi. Namun hal aneh terjadi ketika kita mau memasuki lorong. Pokoknya tuh jalan sempit lah, lorong bebatuan. Pokoknya tuh nanti ada jalan sempit diapit oleh dua batu besar. Kita tuh nanti lewat di tengahnya begitu, ya lempit lah. Nah di situ tuh hal aneh mulai terdengar, mulai kita rasakan. Itu saya ingat kayaknya ada dua lorong. Yang lorong pertama itu masih dekat lah, masih dekat, berjalannya tuh masih dekat. Nah lorong kedua ini panjang banget teman-teman. Jadi tuh lorong, kita menyusuri lorong, masih naiknya tuh dengan tangga kayu gitu. Oh iya, di sini juga banyak trekking yang dibuat dengan tangga kayu begitu. Jadi kita ya memanjat gitulah ibaratnya. Nah di situ ada hal aneh yang kita alami di situ. Awal mulanya itu kita kan mau masuk ke lorong tersebut, mau masuk yang lorong kedua. Ya lorong pertama kita sukses, tidak terjadi apa-apa. Yang lorong kedua ini lumayan ya sempit, terus panjang. Si Fakih pun juga kayak mamang gitu, kayak ragu, badanku segini, bagaimana bisa masuk ke dalam lorong yang sesempit itu? Ini gimana? Nah setelah kita berpikir-pikir, berdiskusi, tiba-tiba si Jackie yang berada di belakang itu mendengar suara seperti apa gitu. Pokoknya itu dia mendengar suara dan menyuruh kita untuk diam. Di lorong sangat sempit ya ternyata. Itu suara apa itu? Kita semua mendengarkannya teman-teman. Itu suara kayak apa gitu, kayak nggak rangan sih, cuma kayak apa gitu, kayak suara angin, tapi di situ
posisi tidak ada angin, soalnya hening sekali. Saya tidak bisa menjelaskannya suara apa tersebut. Itu yang membuat kita mendadak merinding seketika. Namun tekad kita bulat. Ayolah, tidak apa-apa, itu paling cuma suara apa, kayak suara burung kah? Ayo lanjut saja. Puncak kan sudah semakin dekat. Ya udah, setelah itu kita pun kembali membulatkan tekad dan lanjut saja. Saya pun memimpin jalan. Di lorong tersebut itu rasanya sumpah sangat pengap teman-teman. Sudah pengap, kayak basah-basah, bau air juga, lembab. Dan juga saya tuh semakin paranoid dengan tempat sempit. Saya semakin anjir, gimana ini nanti kalau tiba-tiba batunya mengapit kita lagi berjalan di tengah, tiba-tiba batunya plak. Perasaan-perasaan negatif muncul di pikiran saya, tapi saya buang secara mentah-mentah langsung. Lanjut saja. Nah, sampai di ujung lorong. Di ujung lorong itu terakhir itu ada tangga kayu. Kita harus naik tangga itu. Jadi lorong kan datar, semakin menanjak banget. Itu kita dikasih trekking itu kayu, jadi kita harus memanjat kayu tersebut. Nah, dan hal aneh pun terjadi lagi di situ. Ketika saya memanjat kayu tersebut, kan saya dengan posisi membawa senter kan. Nah, senter kan saya soroti begini, saya naik. Jadi kan kalau naik tangga kan naik tangga itu kan seperti naik tangga, itu kan tangan kita harus menggenggam satu dengan satu. Nah, saya kan tidak bisa menyoroti ke depan langsung. Jadi itu ketika sampai di ujung perbatasan tangga tersebut, itu saya kesusahan naik. Jadi begini, kesusahan naik. Tiba-tiba ada yang mengulurkan tangan. Di situ saya tidak curiga. Lalu saya pun menarik tangan tersebut. Oh, batinku, terima kasih, ada yang menolong. Iya kan? Nah, saya pun mengulurkan tangan kepada teman-teman yang di bawah, yang ada di belakang saya, kepada Mehmet, kepada Dut. Saya pun menolong mereka satu persatu, dan saya pun mulai tersadar karena entah apa tadi pikiran-pikiran negatif semua berada di kepala saya. Jadi saya tidak sadar jika ternyata saya itu ada di depan sendiri. Dan tadi tangan siapa yang membantu saya? Ada orang, ada tangan mengulur membantu saya, sudah saya jabat. Hei, tangan siapa? Hei. Disitulah saya mulai merinding ketika memikirkan itu. Siapa itu anjir tadi yang tangannya? Untung tangan tersebut tidak saya soroti karena senter kan saya gantungin di tangga. Coba kalau saya soroti, mungkin saya akan melihat wajah. Saya tidak jadi ke atas, tapi mungkin saya malah kaget dan jatuh ke bawah menimpa teman-teman yang lain. Untung saja. Tangan yang saya jabat itu, saya tidak melihat benar-benar. Saya cuma melihat tangan, sudah tangan itu pucat, sudah. Saya tidak mengingatnya lagi, dan saya tidak menceritakan ke teman-teman hal-hal tersebut sampai sekarang. Nah, akhirnya kita pun sampai di puncak. Nah, di puncak kita pun mendirikan tenda. Terus setelah mendirikan tenda kita masak-masak. Nah, pas masak-masak, hal aneh, tidak aneh lah, hal tolol. Hei, aneh dan tolol beda dikit lah. Hal tolol yang aneh pun terjadi pada kita. Nah, ketika kita mau memasak, itu kan kita memasang gas. Nah, bagian memasang gas itu Jeki, dia memasang gas ke kompor portable. Nah, di kompor tersebut dia belum menaikkan gasnya, jadi itu dia dicetek-cetek pun itu kan tidak akan nyala. Nah, kita pun mendekat semua.
Jeki kan bingung, ini kok gasnya tidak mau nyala, ini gimana? Lalu kita pun mendekat, dia pun mencetak-cetak terus. Nah, entah siapa, saya lupa, entah Fakih atau Mem atau Dut, pokoknya itu dia membesarkan gasnya langsung. Jadi ketika Jeki cetek-cetek membesarkan, api pun mau membakar kita semua. Hei, untuk Dut yang membesarkan gas, tolol Anda. Jadi tuh ketika gas dinyalakan, itu mau membakar muka kita semua, karena muka kita saling berdekatan di depan kompor portable tersebut. Alhasil kita pun terjerembab ke belakang semua. Tolol kan. Alhasil karena gas tersebut terbuang sia-sia pada malam harinya, di pagi harinya kita pun juga kehabisan air. Ya, kita waktu itu cuma membawa 4 botol air ya, dan habis semua. Paginya si Fakih dan kita semua pun lapar, namun karena tidak ada air, tidak ada gas, kita pun memakan mie mentah-mentah dicampur dengan pilus. Gimana Mbak Sarwana? Menurut saya ini sangat tidak efektif karena saya ngeleh dan ngorong. Lah ngombe kamu di sini entek. Ada kok mono. Ini ada longgo mem entek. Itu adalah sarapan yang sangat tidak efektif teman-teman, namun patut dicoba karena rasanya enak. Kira-kira begitulah teman-teman cerita malam Jumat yang bisa saya sharing ke kalian. Mungkin ini bukan cerita aneh lagi, bukan cerita mistis, namun adalah cerita yang tolol mungkin dan benar, ya kan? Nah, mungkin dari cerita kali ini kalian bisa menyimpulkan sendirilah hikmah dari cerita malam Jumat kali ini. Yang masih terngiang-ngiang di kepala saya sampai sekarang itu siapa yang menjabat tangan saya. Mungkin dia mau kenalan atau ta'arufan atau berpelukan, jangan sampai ya. Tapi itu adalah hal yang aneh yang masih saya terngiang-ngiang dalam kepala saya teman-teman. Itu siapa? Kalian tahu? Tulis di komentar saja. Baik, saya akan menyimpulkan dari cerita tadi. Jadi tuh hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tadi itu adalah tidak ada hikmahnya teman-teman. Ada deng. Ya pokoknya itu intinya itu dimanapun kita berada, pasti kita itu tidak benar-benar sendirian. Ada makhluk lain selain kita yang hidup di dunia ini. Itu sudah pasti ya kan. Entah itu makhluk seperti kita, entah itu makhluk gaib, itu pasti ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Entah itu baik, entah itu jahat, semua pasti ada. Dan semesta pasti mempertemukannya. Nah, pokoknya kita itu harus buang sampah pada tempatnya lah. Gak nyambung, cowok. Nah, kira-kira begitulah teman-teman cerita yang dapat saya sampaikan. Jika kalian ada cerita misterius, cerita mistis yang kalian alami sendiri di perjalanan kalian, khususnya di pendakian, bisa kalian sharing di kolom komentar nanti. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa ngasih solusi, ngasih penjelasan mengenai hal yang kalian alami tersebut. Mungkin itu bukan sebuah hal aneh, mungkin adalah sebuah hal tolol yang seperti saya alami atau apa ya. Mungkin begitulah teman-teman, saya bisa menemani malam Jumat kalian. Sekian dari saya, Amin bin Nasi. Mari kita berjumpa di cerita bareng malam Jumat berikutnya.